Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bersikap toleran dan simpati. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan saliha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. Tentunya adik-adik sudah mengenal surat Al-Kafirun pada pelajaran yang pertama. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apa keterkaitan antara surat Al-Kafirun dengan materi kita pada kesempatan ini? Sebelum kita membahas tentang apa itu sikap toleransi, apa itu sikap simpatik, marilah kita simak dan saksikan video berikut ini. Pan, kowe nyapa kok mlayu-mlayu? Aku arep Jumatan nih. Jam wis mepet. Pedite sadar lho, Pan. Gawane niki sepedaku ben cepet. Nah, adik-adik, bagaimana tayangan video tadi? Kita sudah menyaksikan video dengan judul Sepeda Toleransi. Tentunya adik-adik sudah mengetahui bahwa di situ ada dua anak. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua beragama Kristen. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak lepas dari pertolongan orang lain. Lalu, apa makna dari sikap toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai tindakan dan perbedaan orang lain. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat kita? Sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam agama, ras dan budaya, tentunya kita harus menerapkan sikap toleransi. Yang pertama bisa kita terapkan adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama. Jika kita bertetangga dengan lain dari agama kita, maka kita harus menghormati dan menghargai agama orang lain. Seperti yang ditayangkan dalam video tadi,
kita harus menghormati ketika ada anak yang mau ikut sholat Jumat namun dalam keadaan terdesak dan kemungkinan bisa terlambat datang ke masjid, maka si anak yang beragama Kristiani tersebut menolongnya dengan memberikan pinjaman sepeda kepada anak yang beragama Islam sehingga bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Nah, yang kedua adalah saling tolong menolong antar sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, yang ketiga dari penerapan sikap toleransi ini adalah memaknai perbedaan yang ada di masyarakat. Memaknai dalam artian kita harus bersyukur dengan adanya perbedaan yang ada. Untuk selanjutnya adalah sikap simpati. Ada kata-kata simpati, ada kata-kata empati. Apa perbedaan antara simpati dan empati? Oleh karena itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Astagfirullahaladzim. Nah, adik-adik, dari video barusan bisa kita memberikan makna perbedaan antara sikap simpati dan empati. Video yang sebelumnya menggambarkan sikap simpati, di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa melakukan tindakan. Sedangkan video yang kedua menggambarkan tentang sikap empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan melakukan tindakan, yaitu dengan membantu orang tersebut. Seperti tadi, ada pemulung yang berjalan di depan kita, kita merasakan kasihan, kemudian kita memberikan uang kepada mereka, memberikan sebagian rezeki kepada mereka, membantu mereka. Itu adalah penerapan dari sikap empati. Penerapan dari sikap simpati dan empati dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita harus peduli kepada orang lain. Jika ada temannya kesusahan, jika ada tetangga yang kesusahan, maka kita harus bisa membantu mereka, bisa peduli terhadap mereka. Itu adalah contoh sikap simpati. Sedangkan yang kedua adalah hindari suudzon. Jika ada temannya yang berbicara dengan temannya yang lain, maka kita tidak boleh berprasangka yang negatif, berprasangka yang tidak baik. Kita harus bisa berprasangka yang baik atau husnudzon. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa mendengarkan apa yang orang lain katakan. Artinya ketika ada teman kita yang curhat kepada kita, maka kita harus bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Adik-adik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang sikap, toleransi, dan simpati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat sehingga kita bisa menerapkan sikap toleransi, simpati, dan empati. Tetap semangat dalam belajar dan jangan putus asa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.